Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus John Maulana SKM dalam video tutorial program bencana. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang laporan kejadian krisis kesehatan akibat bencana yang dilaporkan Dinas Kesehatan beserta jajarannya. Jadi, kalau ada kejadian bencana lalu saya minta laporan, itu laporannya seperti apa? Ini akan saya jelaskan. Ada forum 3, forum 4, forum 5. Bedanya apa? Nanti saya akan jelaskan. Pertama, formulir 3. Formulir 3 ini formulir pelaporan awal kejadian krisis kesehatan. Maksudnya begini, kalau ada kejadian bencana itu kan berarti resiko terjadinya krisis kesehatan ya, dampak akibat bencana tersebut. Maka kita jajaran kesehatan ini harus laporan. Laporannya menggunakan formulir 3. Ini adalah laporan awal, laporan pertama kali yang diharapkan dibikin, diisi, dilaporkan dalam tempo kurang dari 24 jam itu sudah terlaporkan sampai ke atasan. Seperti itu. Kenapa harus 24 jam? Ya, kita sebagai orang kesehatan, kita sebagai bagian dari pemerintah, abdi negara, ada bencana kan harusnya respon. 24 jam itu berasal dari apa? Ya, itu kan satuan harian, sehari semalam itu kita harus sudah respon. Kalau sudah sehari semalam kok belum respon ya, kan berarti kan kebangetan seperti itu. Ini kan juga prinsipnya sama seperti penanganan KLB. Kalau ada KLB kita pertama dengar terus ngapain? Apakah kita diam saja? Apakah kita ke lapangan respon atau tidak? Yang diharapkan adalah dalam sehari semalam paling tidak kita sudah tahu bencana tersebut apa, 5W1H-nya. Nah, jadi ini untuk asesmen awal. Diharapkan dalam tempo 24 jam sudah ke lapangan, sudah tahu 5W1H, lalu dilaporkan ke atasan. Oke, saya jelaskan forum 3 nih. Yang pertama, nama dinas, maksudnya dinas kesehatan kabupaten kota mana, misalkan Dinkes Kabupaten Tegal. Jenis bencana di sini diceritakan nih, jenis bencananya apa? Apakah puting beliung, apakah ada longsor, apakah ada banjir. Waktu kejadian bencana tanggal berapa, bulan, tahun, pada pukul berapa. Nah, deskripsi bencana. Nah, di sini deskripsi yang namanya disuruh mendeskripsikan itu suruh menggambarkan. Jadi teman-teman kalau ngisi deskripsi bencana itu yang lengkap, yang banyak dideskripsikan seluas mungkin. Ya, maksudnya begini. Di sini bisa mendeskripsikan awal kejadian bencana tersebut itu karena apa, penyebabnya gimana, kronologisnya seperti apa, lalu dampaknya apa saja. Misalkan banjir. Terjadi banjir. Nah, di sini kan sudah ada keterangan waktunya ya. Di sini bisa jelaskan kejadian banjir pada tanggal sekian, hari sekian, bulan ini pukul berapa. Itu diawali dari hujan yang deras. Seperti itu. Lalu pada jam berapa, sudah beda jam, terjadi banjir. Air masuk ke dalam rumah penduduk. Nah, beda jam sudah kondisinya beda kan. Lalu misalkan beda jam lagi air sudah setinggi lutut, air sudah setinggi dada. Itu diceritakan tahap-tahapnya. Nah, terus sampai dengan laporan ini dibuat kondisinya seperti apa? Gitu. Apakah sudah surut? Apakah masih menggenang setinggi apa? Diceritakan di sini. Jadi kronologinya bisa diceritakan, penyebabnya juga bisa diceritakan. Banjir ini terjadi karena tanggul jebol, karena meluapnya sungai X, seperti itu. Nah, dampaknya juga bisa diceritakan. Air masuk ke dalam rumah warga, menggenangi sawah, RT RW mana, seperti itu. Dampaknya misalkan terjadi kerusakan fasilitas umum, jembatan runtuh, jembatan ambrol, jembatan rusak. Ya, jadi diceritakan di sini yang panjang. Nah, kadang-kadang teman-teman tuh nulis ini sangat singkat, padahal kan kita butuh deskripsi. Dan saya yakin dalam laporan 24 jam ini kita sudah bisa mendapatkan deskripsi ini, meskipun itu kondisinya mungkin sudah tidak faktual saat itu terjadi, misalkan ya air sudah surut dan sebagainya, tapi kan kita bisa menanyakan kepada saksi-saksi yang ada. Kita turun desa kan di situ bisa nanya kan, semalam apa yang terjadi, kemarin apa yang terjadi, tahap-tahapnya gimana, prosesnya gimana, perjalanannya seperti apa. Nah, seperti itu kan kita bisa mendapatkan cerita-cerita flashback ke belakang secara historikal seperti apa. Nah, itu diceritakan di sini. Next, berikutnya lokasi bencana. Provinsi misalkan Jawa Tengah, Kabupaten Tegal, kecamatan mana, desa mana, dusunnya mana, jumlah penduduk terancam di sini bisa Anda cantumkan. Misalkan itu menimpa desa X di situ, ya penduduk terancam adalah penduduk desa X tersebut. Kalau misalkan mengenai 2 desa, ya berarti 2 desa tersebut di sini bisa
Anda ceritakan desa A, desa B, jumlahnya A, jumlah B, seperti itu. Topografi itu bentuk dari bisa denahnya, maksudnya bisa bentuk area, bentuk wilayah, bentuk tanah. Ya, misalkan di situ topografinya adalah pantai, topografi adalah pegunungan atau lembah, seperti itu, bukit, dataran rendah, seperti itu. Ini dijelaskan topografi itu maknanya seperti itu. Yang berikutnya jumlah korban. Jumlah korban meninggal namanya siapa? Ada nggak nih? Jenis kelaminnya laki perempuan, usia berapa? Khusus warga negara asing di sini ditulis nomor paspornya. Alamat korban ini alamat domisilinya, tempat meninggal ini berarti tempat meninggalnya dia di mana. Nah, bisa aja kan beda. Penyebab kematiannya apa? Penyebab kematian ini diagnosa medis, dokter yang menentukan. Berikutnya korban hilang. Korban hilang ini namanya siapa? Jenis kelaminnya siapa? Usia jelas. Di sini sama kalau warga negara asing, di sini tulis paspornya, alamat korban, alamat domisilinya, lokasi hilang, terakhir kali dijumpai itu di mana. Nah, terus korban luka berat atau rawat inap dan luka ringan atau rawat jalan. Kalau ada korban yang dirawat inap atau rawat jalan ditulis di sini. Di sini ditulis nama fasiankesnya apa, misalkan dirawat di Rumah Sakit Dr. Suselo Slawi, misalkan. Rawat inap laki-laki perempuan jumlahnya berapa, rawat jalan laki-laki perempuan jumlahnya berapa. Jadi baik yang rawat inap maupun rawat jalan saja, ini bisa saja ke rumah sakit atau misalkan diobati di puskesmas atau di pos kesehatan saja juga nggak apa-apa ditulis di sini. Ya. Yang berikutnya ada pengungsi atau tidak. Definisi pengungsi adalah orang yang 24 jam ya. Kalau sudah 24 jam tinggal di bukan rumah dia, itu namanya pengungsi. Kalau misalkan saya numpang ke tetangga cuman sebentar, airnya banjirnya sudah surut, saya masuk kembali ke rumah saya, yaitu namanya bukan pengungsi. Jadi pengungsi itu kalau sudah tinggal 24 jam atau lebih. Pengungsi itu tidak harus di tenda pengungsian, di rumah tetangga pun itu namanya pengungsi, di fasilitas umum namanya pengungsi, seperti itu. Kabupaten kota, kecamatan jelas lokasi pengungsian di mana. Apakah misalkan tinggalnya di masjid atau di rumah tetangga, di rumah saudara. Di sini jumlah gangguan jiwa atau psikososial itu ada atau tidak, anak berapa, dewasa berapa. Ini gangguan jiwa atau psikososial ini juga diagnosa dokter. Atau kalau misalkan maksudnya gini, gangguan jiwa atau psikososial ini bisa saja orang dengan gangguan jiwa, ODGJ atau ODMK, orang dengan masalah kesehatan, seperti itu kan. Misalkan petugas atau perawat kesehatan jiwa sudah dilimpahkan tanggung jawab untuk bisa melakukan screening ya, misalkan self reporting kuesioner, maka itu kan kita bisa mengetahui apakah ada ODMK, orang dengan masalah kejiwaan, itu bisa di sini. Jumlah pengungsi, kalau tadi ada pengungsi ya, laki-laki berapa, perempuan berapa di jumlah kakaknya berapa, jumlah penduduk rentan, ini di pengungsian ya, sekali lagi ini di pengungsian. Berapa sih jumlah bayi, balita, bumil, buteki, ada yang difabel enggak, laki-laki perempuan berapa, lansia laki-laki perempuan berapa. Nah terus ada poin G, fasilitas umum. Akses ke lokasi kejadian krisis itu seperti apa? Apakah mudah dijangkau? Apakah sukar? Mudah dijangkau menggunakan apa? Roda 2, kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4, seperti itu ditulis. Ada yang tidak bisa dilalui mobil, hanya bisa dilalui motor. Jadi kita bisa mengetahui di sini tuh seberapa sulit sih, seberapa mudah sih untuk dijangkau, ya kan? Ada yang kendaraan saja tidak bisa masuk, hanya bisa jalan kaki, seperti itu. Di sini ditulis dengan jelas. Sukarnya karena apa? Apakah jalannya terputus? Apakah jembatannya terputus? Apakah aspalnya rusak? Ya, apakah ada pohon tumbang yang melintang? Dijelaskan di sini. Yang berikutnya jalur komunikasi yang masih digunakan apa nih? Apakah handphone masih bisa digunakan, internet masih bisa aksesnya, seperti itu. Keadaan jaringan listrik baik, terputus, belum tersedia atau belum ada, pilih salah satu. Sumber air bersih yang digunakan apakah tercemar atau tidak tercemar. Di sini bisa misalkan terjadi banjir, wah tercemar sumurnya. Ya, sumur galinya tercemar misalkan, seperti itu. Kondisi fasilitas kesehatan ini Fasiankes ini yang ada di lokasi tersebut ya, maksudnya ya, misalkan ada banjir di desa A, lah di desa A itu ada Fasiankes ini atau tidak ya. Jadi yang ada di lokasi tersebut, apakah di situ ada PKD
pos kesehatan desa, Polindes, atau ada pustu, apakah ada puskesmas, apakah ada rumah sakit di desa tersebut lah. Seperti itu. Kalau iya ada, ditulis di sini kondisinya seperti apa? Apakah rusak atau tidak rusak? Berfungsi atau tidak berfungsi pelayanannya? Seperti itu. Ini cukup dicontreng saja. Next, berikutnya upaya penanggulangan yang telah dilakukan. Apa sih yang sudah dilakukan upaya subklaster pelayanan? Misalkan, kami sudah membentuk pos kesehatan. Kalau perlu seperti itu ditulis di sini, dijelaskan di RT mana, RW mana saja. Kita sudah menjadwalkan tenaga kesehatannya juga untuk sekian hari ke depan dan sebagainya dan sebagainya. Kalau misalkan tidak perlu posko kesehatan dan memang tidak diperlukan, ya sudah tulis saja di sini belum diperlukan. Upaya subklaster pengendalian penyakit penyihatan lingkungan air bersih, misalkan karena banjir, kami sudah melakukan kaporitasi, misalkan membagi kaporit seperti itu dan sebagainya dan sebagainya. Kalau tidak ada yang dilakukan ya belum diperlukan seperti itu tulis. Upaya subklaster pelayanan gizi, misalkan karena tadi ada di sana ada pengungsian, ada yang resiko gangguan gizi karena adanya pengungsian, di situ ada bayi, ada balita dan sebagainya, misalkan sudah melakukan screening gizi dan sebagainya, bisa ditulis di sini. Kalau nggak ada ya tulis saja belum dibutuhkan. Klaster pelayanan kesehatan jiwa, apa yang sudah dilakukan? Klaster reproduksi, apa saja ini hubungannya dengan reproduksi? Misalkan di situ ada Bumil, ya kan? Salah satu yang populasi rentan kan seperti itu. Ada Buteki dan sebagainya yang berhubungan dengan reproduksi seperti apa? Upaya subklaster DVI, ini misalkan untuk mengidentifikasi korban-korban yang meninggal, apa yang sudah dilakukan. Upaya tim logistik apa saja yang dilakukan, ceritakan. Kalau nggak ada ya belum diperlukan seperti itu. Hambatan pelayanan kesehatan apa saja di sini, Anda ceritakan nih hambatannya. Karena belum terkoordinir dengan baik, misalkan karena tidak ada yang mengkoordinir, karena putusnya akses jalan menuju ke lokasi bencana, ada hambatan apa saja di sini diceritakan kenapa pelayanan kesehatan tidak bisa berjalan dengan baik. Misalkan komunikasinya putus karena di sana tidak ada sinyal dan sebagainya. Hambatan-hambatan ceritakan apa adanya. Bantuan yang diperlukan segera, misalkan kita perlu misalkan dapur umum, kita perlu berkoordinasi dengan BPBD, kita perlu koordinasi logistik yang lain, misalkan bantuan sembako, misalkan bantuan baju layak pakai dan sebagainya, tulis saja di sini yang diperlukan apa. Rencana tindak lanjut. Setelah Anda melaporkan dan melihat kondisi seperti ini, Anda mau ngapain di sini? Apakah monitoring? Apakah mau berkoordinasi, mau laporan ke Dinas Kesehatan Provinsi, mau apa rencananya apa, ditulis seperti itu. Lalu di sini laporan. Pelapornya siapa, instansi, jabatan, NIP dan sebagainya. Nah, di sini terus diikuti berikutnya adalah foto-foto kejadian dan foto-foto pelayanan. Kalau ada foto-foto silakan dilampirkan di halaman berikutnya. Seperti itu ya. Ini laporan yang segera 24 jam harus dilaporkan. Seperti itu. Ini namanya form 3. Oke. Saya tutup dulu videonya kali ini. Nanti saya lanjut dengan form 4 dan form 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.